Pemirsa, H-5 jelang Idul Fitri, situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten sudah mulai ramai oleh pemudik. ASDP Merak memprediksi lonjakan kendaraan pemudik akan terjadi di 3 hari jelang Lebaran. Kondisi di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler Pelabuhan Merak, Banten terpantau sudah mulai ramai. Kepadatan kendaraan pemudik yang masuk melalui kedua dermaga untuk mengantri naik ke kapal sudah mulai terlihat. Untuk antisipasi kepadatan, pihak ASDP Merak membuat 3 jalur penyeberangan, diantaranya Pelabuhan Ciwandan yang dikhususkan untuk kendaraan bermotor dan Pelabuhan Banjarnegara yang dikhususkan untuk truk besar pengangkut logistik. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat pada Jumat malam. Sistem kontraflow pun sudah diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga 55 menuju gerbang pintu tol Cikatama. Dari data Jasa Marga, kendaraan dari Jabotabek menuju arah tol Trans Jawa dan juga Bandung melalui gerbang tol Cikatama berjumlah lebih dari 160.000 kendaraan, meningkat sebesar 53,24% dari lalu lintas normal. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 6 dan juga 7 April 2024. Memasuki masa angkutan mudik Idul Fitri, kondisi di stasiun Pasar Senen terpantau mulai ramai oleh para penumpang. PT KAI memperkirakan hari ini sekitar lebih dari 26.000 penumpang telah berangkat dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Para pemudik ini berangkat dari Jakarta menuju berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari Surabaya hingga Purwokerto. Sejak 31 Maret lalu, total sekitar 72.000 penumpang telah berangkat meninggalkan Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik terkini, kami telah terhubung dengan rekan kami, ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak, Banten, ada Aulina Iyasya dari kawasan gerbang tol Cikarang Utama, dan juga ada Elsie Casey yang berada di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kita akan mulai dari Ahmad Muharlin. Alin, selamat malam. Bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak? Apakah kepadatan kendaraan sudah mulai terlihat? Selamat malam Aulia dan juga pemirsa, ini memasuki malam hari. Situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini sudah terpantau ramai oleh kendaraan dari pemudik begitu yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan malam hari ini, Aulia, ini kendaraan juga sudah mulai memasuki kedua dermaga di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler Pelabuhan Merak Banten ini, di mana di belakang saya sudah terlihat antrian dari kendaraan yang akan mengantri memasuki kapal mereka masing-masing. Kemudian kondisi ini memang terlihat atau berdasarkan bersifat tentatif begitu. Kepadatan kendaraan ini juga terjadi pada jam-jam tertentu seperti di jam tengah malam hari sampai dengan menuju waktu sahur. Kemudian di sore hari waktu berbuka puasa sampai dengan pukul 10 hari malam ini. Kemudian prediksi dari PT ASDP Merak Banten terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada tanggal 6 atau 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Hal itu dilihat dari penjualan tiket secara online yang sudah terjual sebanyak 8.000 tiket, di mana para pemudik ini paling banyak akan melakukan perjalanan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 6 dan juga tanggal 7 April. Makanya dari itu, untuk dalam upayanya mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi di Pelabuhan Merak Banten ini, PT ASDP Merak Banten yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan telah membuat 2 jalur penyeberangan baru, yaitu di Pelabuhan Ciwandan dan satunya di Pelabuhan Banjarnegara, di mana yang seperti pada tahun lalu, Pelabuhan Ciwandan ini sudah diresmikan yang dikhususkan bagi para kendaraan roda 2 atau pemudik yang mengenakan sepeda motor untuk melakukan penyeberangan, dan juga truk-truk logistik, pengangkut logistik dan juga untuk di jalur penyeberangan Pelabuhan Banjarnegara ini dikhususkan bagi truk-truk besar pengangkut logistik berukuran
8, dan juga 9. Lalu untuk setiap harinya PT ASDP menyiapkan sebanyak 40 kapal, di mana setiap kapalnya ini diberangkatkan setiap 1 jam sekali. Kemudian terhitung per hari ini, Aulia, sudah ada sebanyak 69.000 penumpang dan 8.200 kendaraan yang telah menyeberang menuju Pulau Sumatera, yang dimana angka ini akan terus meningkat begitu mendekati Hari Raya Idul Fitri serta mendekati puncak dari arus mudik nanti. Untuk itu kami menghimbau bagi para masyarakat yang akan melakukan penyeberangan melalui Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Ciwandan ini untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu, kemudian memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, lalu mengecek ulang kembali jadwal penyeberangan mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ini adalah dokumen-dokumen penting seperti KTP dan juga tiket yang maksimal harus dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket ini bisa masyarakat pesan atau bisa dibeli melalui pesanan secara online melalui aplikasi Verizi. Lalu untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di pintu tol Cikatama, di sana sudah ada rekan kami Aulina Yasya. Silakan Aulina dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ahmad Murharlin dari Pelabuhan Merak, Banten. Ya pemirsa, seperti inilah situasi di sekitaran depan gerbang tol Cikatama, di mana seperti yang Anda lihat di belakang saya ini sudah mulai padat merayap. Sejak pukul 21.30 tadi kemacetan sudah mulai mengular di sekitar gerbang tol Cikatama ini, dan juga memang untuk beberapa sistem sudah diberlakukan, mulai dari pertama tadi diberlakukan sistem kontraflow pada pukul 6 sore tadi, dimulai dari kilometer 70 hingga 55, dan setelah itu menuju ke gerbang tol Cikatama masuk mulai dilakukannya one way hingga kilometer 414. Dan untuk ganjil genap pun sudah diberlakukan karena memang kemacetan sudah semakin mengular begitu. Untuk ganjil genap jika sudah dilakukan, pastinya ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan untuk memasuki jalan tol, yakni ada kendaraan dari TNI Polri, ambulans, dan juga dari pihak Jasa Marga. Dan juga jika saya ingin sedikit mengingatkan begitu, mengapa mungkin malam ini adalah puncak dari arus mudik 2024 sampai dengan 8 April 2024 mendatang. Dan jika ingin saya katakan sedikit untuk arus mudik sendiri di tahun 2024 ini memang sebesar 193 juta pemudik yang berasal dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama memang berasal dari Jawa Timur yang menyumbang pemudik terbanyak, ini ada sekitar 16%. Yang kedua dari Jabodetabek sekitar 14%. Dan yang ketiga dari Jawa Tengah yaitu sebesar 13%. Dan dari Jawa Barat, yakni selain dari Depok dan juga Bogor, yaitu ada sekitar 11%, dan sisanya dari Sumatera yakni 5%. Dan untuk bagaimana pihak kepolisian untuk selalu memantau kemacetan yang terjadi di sekitaran gerbang tol Cikatama ini, sudah dipasangkan kamera CCTV berjarak 500 meter di antara bagian jalan Cikatama. Dan juga untuk jika Anda yang memang merasa lelah, pastinya sudah disediakan juga rest area, yaitu di rest area 72 dan rest area 57. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kondisi yang prima untuk kendaraan Anda. Rekan Elsa Kelsey yang berada di stasiun Pasar Senen. Ya, Aulia dan juga pemirsa, memasuki hari pertama angkutan mudik jelang Idul Fitri atau Lebaran yang diperkirakan oleh pemerintah akan mulai pada hari ini tanggal 5 April hingga tanggal 21 April mendatang. Diperkirakan hari ini jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen sudah mencapai 26.749 dan angka ini merupakan okupansi maksimal atau okupansi 100% yang dapat ditampung atau difasilitasi oleh stasiun Pasar Senen. Dan Anda juga dapat saksikan di belakang saya, memang jumlah pemudik yang berdatangan semakin ramai, semakin banyak, baik mereka yang datang untuk mudik sendiri ataupun bersama dengan keluarga. Kami juga memantau di sini ruang tunggu juga semakin dipadati oleh para pemudik yang membawa berbagai macam barang bawaan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Dan menurut informasi dari PT KAI, memang PT KAI juga sudah menyiapkan 37 kereta KAI untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga 40 kereta perharinya untuk berangkat dari stasiun Gambir. 37 dan juga 40 kereta tersebut diberangkatkan setiap harinya secara rata-rata untuk keberangkatan dari Jakarta ke berbagai destinasi
destinasi di sekitar Pulau Jawa. Adapun memang beberapa destinasi favorit dari para penumpang, antara lain adalah kereta tujuan Yogyakarta, kereta tujuan Solo, kemudian Surabaya, Malang, Purworejo, Kutoarjo, dan juga Tegal. Tentunya PT KAI juga menghimbau bagi para pemudik untuk bermudik secara aman dengan kereta. Salah satunya adalah dengan mengecek kembali barang bawaan Anda, jangan sampai membawa barang bawaan terlalu banyak, dan juga mengecek kembali detail perjalanan Anda, jangan sampai Anda tertinggal kereta. Untuk juga memastikan bahwa para penumpang mendapatkan tiket yang cukup, PT KAI juga sudah mengantisipasi dengan menambah jumlah armada kereta, yakni PT KAI sudah menyiapkan sebanyak 17 kereta api tambahan. Dan juga para pemirsa yang mungkin belum mendapatkan tiket, jangan khawatir, PT KAI menyatakan masih ada sekitar 34% tiket yang masih tersisa dari jumlah kapasitas keseluruhan PT KAI. Memang angka 34% ini sudah tidak lagi banyak, artinya jumlahnya sudah semakin terbatas, tetapi Anda masih dapat membeli tiket kereta melalui berbagai kanal-kanal digital dan juga aplikasi resmi dari PT KAI. Tentunya kita masih akan memantau lebih jauh lagi seperti apa mudik yang berlangsung di stasiun Senen ini, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Aulia, di studio. Baik, terima kasih rekan-rekan atas laporannya langsung dari titik-titik jalur arus mudik 2024 pada malam hari ini.